saya Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada ruangan kakak tua ini. Pada kesempatan kali ini judul dari acaranya adalah keterampilan hidup anak ABK yang akan dibawakan oleh Ibu Sawitri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan perkenalan dulu dari narasumber kita. Ibu Sawitri merupakan seorang dokter, praktisi kesehatan, dan mantan dosen di Universitas Erlangga. Masya Allahnya ibunya ini merelakan profesinya sebagai dosen demi untuk mengurus anak-anak ABK di Yayasan Peduli Kasih ABK. Oke. Baik, yayasan ini sudah berdiri dari tahun 2012 dan sudah memiliki 200 lebih anak ABK di dalamnya. Di antaranya penyandang autis, Down syndrome, cerebral palsy, tunarungu, dan juga tunanetra. Tujuan dari kegiatan kita pada pagi ini adalah untuk mempelajari bagaimana sih kita harus mengembangkan keterampilan hidup untuk anak ABK, khususnya anak autisme untuk bisa terampil menghadapi tantangan di lingkungan sekolah, sosial, rumah, dan membuat mereka bisa hidup mandiri. Baik, untuk menghemat waktu mungkin kita bisa langsung menyambut narasumbernya terlebih dahulu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sawitri. Terima kasih Panitia Spekix yang mengundang kami. Saya sangat terharu. Saya diminta mengisi sampai 2 kali. Ya, saya diminta mengisi 2 kali. Ini life skill untuk ABK karena kami life skillnya untuk ABK yang kaya kan enak ya, tinggal bayar babysitter, ya kan? Untuk yang miskin itu loh network aja nggak punya, ya kan? Dan sebagainya. Saya inginnya membantu mereka, ya kalau gayanya membantu menyelamatkan masa depan mereka. 10% loh ABK itu minimal, apalagi kita juga disabilitas, lansia juga 10%. Bayangkanlah kalau kita tidak menyelamatkan mereka, beban kita yang bekerja ini, yang reguler bekerja tambah berat, apalagi kondisi seperti ini. Makanya kami juga bergerak tidak hanya di base camp kami, yaitu sekarang ini di Sidoarjo, tapi kami juga merambah sekarang ingin membentuk, minta tolong di video dong, ya. Jadi tujuannya kita kan harus bercerita dan show up. Kalau saya bilangnya tebar pesona kepada pemerintahan pentahelix, ya pentahelix pemerintahan, komunitas dan sebagainya. Terutama kami sekarang itu sedang mengembangkan desa kreatif inklusif. Nanti ada model Jawa Timur. Ya, maaf karena saya di Jawa Timur, jadi model Jawa Timur dengan dengan berdasarkan dari budayanya. Makanya ini adalah karya-karya kami kerjasama, nggak bisa sendiri dengan perguruan tinggi, dengan ITS, ya, dengan UNER, dengan pemerintahan kabupaten. Ini adalah Jember dengan hasil karyanya, salah satunya adalah makanan untuk autis yang diproduksi oleh orang tua autis. Dengan Trenggalek, dengan UMKM, jadi makanya namanya desa kreatif inklusif. Kreatifnya didulukan daripada inklusinya. Soalnya orang kalau sudah bilang inklusi itu ABK, amit-amit anak saya jangan sampai jadi ABK gitu kan. Ya. Terus ini autis Jember, ya. Tadi itu ini masih sama makanan, jadi makanan untuk autis ada keripik, ada stik. Ini Madura, otok-otok ya. Enak ini Bu. Terus ini dengan ITS tadi ngajarkan selain ekoprint juga yang mudah untuk anak-anak yang belum bisa apa-apa. Ya, yang punya ya nggak usah punya tangan, punya kaki. Pokoknya intinya toh akhirnya orang nggak punya tangan, nggak punya kaki kan akhirnya pakai kakinya ya kan atau pakai rambutnya. Nah, ini sun painting. Atau ini kan mudah. Pakai ditutup dengan plester gitu aja ya, selotip. Atau ini karya-karya ini kemarin juga kami tampilkan juga, terutama yang buat payung. Kita kemarin di panggung activity buat payung. Nah ini salah satunya ini lukisan, nah, ya kan. Selama dia bisa pegang pena, ya, toh fitrahnya manusia itu kan coret-coret, ya kan. Nah ini karyanya dia nyoret-nyoret aja sebisanya. Terus ada yang bagian nebali yang rapi, ada yang bagian mewarnai,
ada yang bagian nanti menjahit. Nah, kebanyakan yang tuli, karena kita juga punya kelas menjahit. Oke, seperti itu. Jadi intronya ini lukisan juga akhirnya jadi hiasan dinding. Booth kami ada di E13 ya. Jadi kami intinya kerjasama dengan pemerintahan provinsi, baik dengan dinas-dinasnya yang terkait OPD, SKPD, dan juga pemerintahan kabupaten, kecamatan maupun desa itu sendiri. Kenapa desa? Karena desa adalah punya kewenangan seperti itu ya. Paling ada dananya juga, tapi saya nggak ngudik-ngudik dana. Jadi mereka itu ya senang Bu Sawitri nggak ngudik-ngudik dana, dan kalau ada kasus saya juga nggak bilang ke wartawan. Walaupun kita juga setiap Zoom kami tuh Zoomnya 3 kali seminggu. Tujuannya apa? Sosialisasinya supaya kencang, wong junk food aja sosialisasinya kencang, apalagi hal baik. Ini loh 10% dan tambah lama tambah banyak, ya kan? Oke. Jadi intronya seperti itu, saya akan bercerita tentang life skill untuk ABK. Tapi sebetulnya ya ini berdasarkan pengalaman saya, life skill untuk ABK kurang mampu. Tapi sebetulnya setiap kita itu kan sebetulnya pasti terbatas toh Bu ya. Biarpun presiden kan juga ada yang bisa menurunkan jabatannya seperti itu. Lanjut. Jadi maksud saya kita definisikan dulu apa sih atau kenapa kok lanjut ya. Oh ya lanjut, berarti aku yang harus melanjutkan, sorry. Oke. Kenapa penting? Karena satu, tujuan kita itu meminimalkan bantuan. Terutama orang tua itu kan paling takut tuh kalau aku mati jangan sampai amit-amit, kalau aku mati jangan sampai aku mati duluan. Gitu ya. Yang kedua, sebetulnya pemerintah tuh sudah memberikan fasilitasi untuk ABK bisa bekerja, itu kan berarti life skill. Ya, bisa bekerja, ada undang-undangnya walaupun memang belum ada sanksi, ya. Jadi 2% dan 1%. Lanjut. Definisi secara WHO. Baca. Definisinya apa? Bisa anak kita itu seperti itu, beradaptasi, berperilaku, bisa menghadapi tuntutan, tantangan, bisa mandiri, survive, apa bisa? Ya kan? Oke. Apalagi luas, meliputi kemampuan personal, kemampuan dengan orang lain, kemampuan berpikir dan sebagainya, apa bisa? Ya, lanjut. Kita perlu ingat bahwa setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, anak berkebutuhan khusus juga karena dia khusus sebetulnya ini loh titiknya. Orang itu sampai nyari keunikan. Orang kalau jualan itu kan cari keunikan loh. Kita sudah punya keunikan kok malah malu. Itu kan Herman bin Ajaib ya. Jadi kalau gitu tugas kita adalah mengantarkan ke takdir terbaiknya. Ya, apapun takdir terbaiknya ya kita nggak tahu. Jadi kalau gitu kita bikin roadmap sendiri. Ya, terutama ke life skill tadi. Ya, dan karena itu tidak bisa satu cara untuk semua anak. Ya, seperti itu. Lanjut, secara ringkas ABK itu kan 3. Jenisnya kan sebenarnya banyak. Saya biasanya cuma meringkas 3. Fisik, kognitif, sosial emosional. Tapi kebanyakan baur. Kenapa? Baur itu maksudnya kadang anaknya hanya fisik tapi kok jadi disabilitas slow learn, umpamanya seperti itu. Karena apa? Karena kurang pengetahuan, bingung dan sebagainya dari orang tua, kurang sarana dan sebagainya sehingga memperburuk kondisi ABK. Saya ini punya hipertiroid, jadi suka tergesa-gesa antara mulut sama pikiran nggak sama, kecepetan. Jadi maaf kalau tapi memang 30 menit harus cepat. Ya, kalau kita lihat kan kalau di luar negeri itu kan 5 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Kok kita kan nggak kebalik gitu kan. Tapi ini bagus panitianya separuh-separuh 30 menit. Oke. Jadi kalau kita lihat harusnya menjadi mandiri itu kan ini kan. Tapi ini kan ibaratnya seperti piramida, seperti bangunan yang kokoh. ABK loh mulai dari bawah meskipun dia sudah anak gifted dan sebagainya, regulasi emosinya kadang juga masih belum beres. Ya. Jadi ya nggak bisa mencapai yang diminta oleh WHO tadi. Terus kalau gitu apalagi kita lihat
karakteristik ABK secara umum, ya, baik autis dan sebagainya, dia moody, dia rigid, ya, dia belum atau kurang spontan karena eksekutif fungsinya belum sempurna. Ya, kemampuan merencanakan, kemampuan ini aku time management dan sebagainya masih belum bisa, ya. Jadi kalau gitu dia berbeda cara berpikirnya tadi dan sebagainya, sehingga kita perlu redefinisi life skill berdasarkan minat dan kemampuan ABK kita dan kita sendiri sebagai orang tuanya. Jadi kalau gitu, kalau nggak diredefinisikan, kita tuh ngos-ngosan. Aduh ini belum, stres sendiri akhirnya tidak konsisten. Ya, lanjut. Itu harus segera redefinisi. Kenapa? Karena satu, ortu cemas. Ya, ortu cemas atau repot dengan hal lain atau merasa bebanku itu besar, walaupun kalau di Islam kan tidak ada ujian melebihi dari kemampuan. Yakini itu, ya. Dan juga orang tua sakit, ya. Kalau dia sakit atau mengurus orang lain sakit dan sebagainya, atau dia harus bekerja, bingung, aku nih bagi waktunya gimana, Bu? Ini juga perlu biaya, gitu ya. Nah, terus transisi, siapkan. Kalau yang masih punya anak balita, siapkan untuk dia siap sekolah. Kalau saya bilangnya bukan siap sekolah, siap pendidikan. Karena pendidikan tidak mesti sekolah. Ya, pendidikan itu luas. Siapkan yang masih anak-anak untuk siap remaja. Siapkan yang sudah remaja atau sudah sedang sekolah untuk bisa kerja atau cari uang. Gak mesti kan cari uang itu kerja ikut orang, tapi bisa kerja sendiri, berusaha. Siapkan juga lingkungan. Ya makanya saya bikin desa kreatif inklusif, bekerja sama dengan Pentahelix tadi. Ya, lanjut. Ingat juga tidak ada satu orang anak pun yang bodoh. Ya, yang sebabnya adalah karena dia belum bertemu dengan mentor kita ini, orang tua sebagai mentornya, dan belum ketemu metode yang tepat. Tapi kalau menurut saya yang tepat itu hati. Dan kita mau belajar. Ya, lanjut. Jangan lupa tantangannya juga, pegang ABK itu berat, Bu, ya. Ya kan? Terus ini orang tua bingung dan sebagainya, malah diolokin sama tetangga, sama suami, sama mertua dan sebagainya, ya. Nah, terus masyarakat. Nah, walaupun semua orang tahu anak biasa saja membutuhkan dukungan sekampung, apalagi ABK, ya. Nah, terus kemudian budaya dianggap karma dan sebagainya, ya. Nah, ekonomi, ABK bagaimanapun identik dengan keterbatasan yang artinya ekonomi. Dan memang data secara umum, ya, 85% ABK itu miskin. 50% atau 50-70% banyak berada di negara-negara yang miskin. Ya, jadi dan orang-orang itu inginnya instan. Ya kan? Kurang konsisten juga teknologi. Kalau menurut saya, kalau anak sudah terpikat sama gadget, ya, kita cari orang yang ngerti IT, gadgetnya itu, pokoknya minatnya anak itu sebagai pintu masuk ke profesi yang sesuai dengan minat, dan juga minatnya itu sebagai pintu masuk belajar apapun. Supaya kita tahu kita harus belajar apa, ya kita harus punya interest, nanti ada AIETA, ya, strateginya, sarana prasarana dan sebagainya. Kalau menurut saya, apalagi saya bergerak di ABK, saya kan nggak mau boncos, yayasan ini harus sustain kan. Nah, supaya nggak boncos, ya itu tadi, saya dapat spray, tiba-tiba saya dapat spray banyak dari hotel, spray bekas, ngomongnya kan spray, ya, tapi sebenarnya kan spray bekas, ya. Jadi saya potong-potong, ini saya potong-potong seluas kertas HVS, anak-anak saya kasih pena. Kalau saya bukan psikolog, jadi saya minta anak-anak menggambar, tapi saya belajar teori gambar itu, memaknai gambaran anak itu saya belajar, Bu. Jadi saya tahu, oh ini goresan setiap anak itu khas, dan itu menunjukkan tingkat kemampuannya dia. Ya. Jadi ini ada bagian yang tadi saya sudah bilang, ada yang bagian ini, bagian itu, macam-macam, ya, yang jahit dan sebagainya. Pesan sponsornya beli dong di E13 gitu, ya. Oke, lanjut. Jadi intinya jangan bilang keterbatasan
dan sebagainya. Saya pakai alat yang ada, sarana prasarana yang ada di rumah, nggak usah ya saya ya nggak apa-apa sih pakai APE gitu ya. Tapi karena itu kadang-kadang juga mahal pakai Montessori dan sebagainya kan biaya gitu ya, dan harus ada kekakuan metode harus begini-begini. Kalau kita kan anak-anak apalagi yang nggak mampu itu ya, yang lebih nemen loh anunya, kondisinya. Ya, oke lanjut. Nah itu, jadi selain redefinisi harus jeli melihat peluang. Ya, enak ngomongnya ya, tapi sebetulnya susah gitu ya. Jadi sebetulnya yang utama adalah bagaimana dia bahagia dan menjadi mindfulness ya. Ya saya bahasakan punya kesadaran penuh. Wes. Strateginya pakai AIETA. Awareness dulu, sadari dulu, baru I-nya interest, kita punya minat, E-nya kita evaluasi ya, yang mana yang bisa kita lakukan, T-nya kita coba ya, baru A-nya acceptance dan adoption. Oke. Saya orang Jawa ya, orang Surabaya suaranya itu meduk. Ya, padahal Jakarta kan juga Jawa ya Bu. Oke. Jadi harus 4E. Ini kan terkenal kata-kata 4E itu. Cari yang dia enjoy, cari yang dia mudah, tapi kita harus mengajari dia itu setahap demi setahap. Ya, terus sampai dia excellent. Nah, orang tua tuh kadang nyaman kalau anaknya itu ya wes itu aja, mainan suka mainan gigit-gigit sandal. Aduh Bu, punya bisa yang lain kan? Entah sandal dijadikan apa, kalau sandal sudah rusak dijadikan dipotong-potong, nanti dijadikan apa sesuatu kan bisa ya, kayak seperti itu. Jadi sebetulnya life skill itu setelah excellent lama-lama kan bisa jadi earn. Walaupun tidak boleh ya kita, mumpung ini ABK saya jual, saya belas kasihan orang, Bu ini karya ABK, tapi kalau tidak bagus kan saya juga mencederai gitu kan, saya nggak menghargai karya ini, jadi saya nggak kerjasama sama crafter sampai ini jadi cantik ya. Ini karya-karya ini kan insya Allah ya tidak gitu aja gitu loh Bu jualnya ya gitu ya. Jadi life skill itu buat orang tua, kadang-kadang orang tua ya Bu yang penting anak saya tidak rewel, tidak sakit, kejangnya tidak keluar dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi juga penting orang tua itu kalau kita bilang nyetrum, pikiran kita itu nyetrum ke anak. Kalau kita resah, anak ikut rewel. Ya. Terus anak, kalau sekarang itu teorinya, anak itu bukan spon, nyerap, apalagi untuk ABK. Anak itu adalah bola tenis. Artinya apa? Kalau kita diem kan ya diem. Tapi kalau kita arahkan, nah dia bisa merespon itu. Dan kita langsung respon juga lagi, gitu kan? Terus, kalau gitu, saya cari kan abstrak, bahagia dan mindfulness. Waduh, angel ya, tolok ukur harus ada terukur kan? Jadi akhirnya saya cari-cari, oh ya ada dari ICF, International Classification of Functioning of Health and Disability. Jadi yang penting itu dia bisa fungsi. Fungsi itu saya artikan dengan bermanfaat, dia berkarya, dia mempunyai hasil yang membuat dia bangga, percaya diri pada dirinya, gitu ya. Terus kemudian selain itu dia berarti apa? Untuk itu di ICF ada, dia harus bisa aktif dan partisipasi. Ya, tapi sebetulnya untuk yang ICF itu tulisannya yang sebelah kiri aktif dan partisipasi itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk orang tua. Yang satunya itu dilakukan oleh para akademisi, para praktisi, yaitu koreksi kayak gitu-gitu, entah alat kayak gitu ya Bu. Nah terus kalau gitu kadang-kadang orang tua tuh bingungnya gini, anak saya loh Bu cuma satu bisanya mamanya. Ini ada pepatah Cina bahwa ada anak yang hanya bisa satu jurus silat. Nah, tapi dilatih terus sama sensei ya seperti itulah. Dilatih terus, dimotivasi terus, akhirnya
satu jurus ini bisa mematikan loh daripada punya jurus yang banyak. Ya, jadi jangan hati itu kecil gitu yang penting ya. Ya, tapi memang gampang ngomongnya. Saya 12 tahun ya wangel Bu. Ya, mengembangkan minat ABK, kita harus punya minat terhadap minatnya dia. Nomor satu didahului dengan kita harus menghargai karyanya. Makanya kenapa kain, kalau kertas biasanya orang tua tuh diuntel-untel langsung belum sampai keluar dari shelter tuh loh. Diuntel-untel, Bu itu apa? Lukisannya tadi diuntel-untel, terus dibuang gitu, nggak ada, saya dibuang seenaknya. Terus daripada gitu kain, apalagi ada kasih spray tadi gitu ya. Nah, terus jadi karena khas, tarian garisnya anak, karyanya anak, dan sebagainya, saya bisa tahu loh ini gambarannya siapa saya bisa tahu. Jadi kalau ada anak itu gambar terus tiba-tiba gambarannya itu berubah, kan ada campur tangan orang tua ya, maksudnya campur tangan bisa diarahkan dengan ngomong, tapi tetap karyanya anak, tapi enggak, orang tua ikut gambar di situ, itu kelihatan saya tahu bener ya, itu bukan, jadi sebetulnya lebih mudah dalam tanda kutip kalau kita sudah ada hati di situ ya. Jadi untuk itu orang tua harus belajar. Ada prinsip 3P, pleasure, passion, dan purpose. Jadi kalau kita mau mengembangkan anak, kita cari senengannya sampai dia ketemu minatnya. Ya, kalau enggak ketemu ya kita carikan ketemu, kita ikutkan dengan kegiatan kita. Ya, jadi atau kita bikin seperti yayasan ini, saya melihat sudah banyak lomba atau festival yang dilakukan oleh institusi dan sebagainya, yang belum itu ABK sebagai public speaker. Saya kan tiga Zoom, kita kan 3 kali seminggu, bayangkan 3 kali seminggu loh Bu, lebih dari 12 kali sebulan, gratis. Ya, hostnya saya minta ABK, karena apa? Kalau dia lama-lama terbiasa, walaupun itu ada master script-nya dan ada orang tua di sebelahnya Bu, sebetulnya itu settingan, ya kan? Nah itu, jadi pertama saya punya ide itu sama orang komunikasi dimarahi, nggak bisa Bu ABK jadi moderator, host dan sebagainya. Ya settingan gitu kan, nah seperti itu. Tapi ya syaratnya karena ini hostnya itu ada pertanyaan dan sebagainya, kan nggak bisa toh ngapalkan, jadi memang harus bisa baca tulis. Makanya saya minta tolong orang tua itu ajarkanlah anak itu baca tulis, apalagi yang muslim. Ayat pertama turunnya ikro, 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 bacalah sampai 3 kali. Jadi penting banget bisa baca. Dan Glenn Doman kan juga bilang bahwa apapun kondisinya, setiap anak itu bisa baca. Kecepatannya bisa baca itu yang berbeda. Ya, jadi saya bikin festival bersuara. Saya bilang, bersuara adalah mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Ya, bersuara bisa, walaupun nonverbal bisa. Cari cara komunikasi agar dia bisa berkomunikasi. Apa? Yang bisa nulis, tulislah. Bisa gambar, gambarlah. Bisa pakai isyarat, pakai bahasa isyarat, dan sebagainya. Tapi tentu sebelahnya pakai video Bu, saya lomba videonya kan, apalagi kami sudah karena internet kan jadi di luar di mana-mana kan, jadi sebelahnya itu sebelumnya kan video ya, ada editing pinter gitu ya, terus ada yang ngarahkan yang nggak kelihatan tapinya seperti itu ya. Jadi seperti itu, dan public speaking ataupun minatnya anak itu sebenarnya pintu masuk ke profesi apapun. Jadi yang penting itu kita jeli, seperti saya contohkan tadi. Ya saya jeli, gratisan loh bikin lombanya Bu. Tapi ya itu seperti speaking ini banyak pakai volunteer gitu ya. Medsos kami juga jalan gitu kan. Ya. Oke. Jadi saya ingin ABK itu berani menyuarakan dan juga kadang perlu untuk diajarkan menuntut haknya. Saya bukan menuntut dalam tanda kutip ya. Tapi kamu juga harus bisa dulu. Kita bisa bagus dulu, baru orang itu menghargai kita kan. Nah, evaluasi. Evaluasi itu artinya dalam konteks AIETA ya. Evaluasi kita menimbang mana yang mudah dan bisa kita lakukan. Karena ini memang berat.
karena ini butuh kreativitas. Jadi kalau yang belum bisa menunjukkan minatnya, ya ikutkan aja ke kegiatan kita. Kalau umpamanya contohnya kita punya usaha catering, ya dia yang dari sederhana aja nempel-nempel label, ngeklip-ngeklip, gitu ya. Adoption dan acceptance. Ini bisa dia, jadi saya pada waktu ini saya dikurasi kan sama Spekix. Ada anak-anak, ternyata saya baru tahu ada anak-anak yang sukanya itu lagu itu, penyanyi itu, di luar itu nggak mau, rigid kan, ya. Jadi sadari bahwa kadang-kadang dia itu bukan nggak mau, ya, tapi dia belum terbiasa, ya. Perlu waktu, perlu penjadwalan, perlu disiplin, ya. Terus ada juga yang beberapa anak itu kan executive function, jadi kita harus masuk di dalam dunia dia, benar-benar jadi sahabatnya dia, tapi ngajari satu langkah lebih tinggi daripada yang dia bisa. Kadang-kadang orang tua tuh puas. Biasanya kalau anaknya sudah kelas 3 itu loh, tenang-tenang saja saya lihat orang tua. Anakku kelas 3, biasanya loh kelas 3 SD, Bu. Biasanya itu kalau mulai dari kecil ya, itu biasanya dia tenang-tenang saja karena masih lama menuju SMP. Gitu. Habis itu kedandapan kalau mau, iya tahu kedandapan ya, cemas gitu ya. Oke. Nah ini kami, kalau yang belum terlihat ya, jadikan bersama seperti ini. Kami dengan ITS tadi kerjasama dengan orang tua dan anak, ya. Orang tua yang megangi kayak yang apa dan sebagainya ya. Jadi sekalian orang tua biar tahu anak itu mau apa dan sekalian juga bonding ya. Lanjut. Nah ini kita bersama-sama. Oke, lanjut saja ya. Ada ABK saya itu yang karena kita ada kelas menjahit ya, menjahit mesin, maksudnya dengan mesin. Dia pengen ikut, umurnya sudah 49 tahun, perempuan, Slolen. Saya lihat nggak punya mesin jahit, ya percuma diajari mesin jahit ya belum. Saya lihat dulu kemampuan dia. Ternyata, saya lupa ya nggak saya bawa. Ternyata, ini ada. Oh tadi ya, maaf. Intinya saya lihat dulu kemampuannya. Ternyata dia itu belum tahu cara mengarsir. Sebenarnya menjahit itu kan sama, menjahit tangan ya, pakai tangan. Kan sama dengan mengarsir dan sebagainya. Dia belum tahu konsepnya ngarsir. Dia belum tahu konsep memotong suatu garis lurus, menebali dan sebagainya. Ya saya ajarkan itu dulu, baru dia jahit. Jahit aja karena 49 tahun, masukkan jarum itu ke, benang ke jarum, ataupun bundeli. Aduh, sabar Pol. Ya. Atau ada juga anak yang kemampuannya beda, sukanya mancing. Artinya apa? Kalau mancing itu dapatnya cepat dan besar. Ya, kita bikin loh lomba mancing dan jangan juga berpikir bahwa Bu aku nunggu lomba mancing yang khusus ABK. Bu aku pengen ikut klub sepak bola, anak saya suka sepak bola yang khusus ABK. Udah nggak usah berpikir bahwa anak, maksudnya tetap kita berpikir bahwa anak kita ABK, tapi kita cari dengan sudut pandang lain. Jadi mungkin aja bikin festival mancing kerjasama dengan kolam pemancingan, dengan tambak dan sebagainya ya. Terus, itu tadi ada anak yang suka kereta api. Ini Faisal namanya di Semarang ya. Ibunya tuh pinter, jadi dia suka kereta api, ngajari matematika dengan gambar gerbong atau pakai gerbong. Hitung dulu gerbongnya ada berapa? 2 tambah 3 berapa ini? Demikian diambil gerbongnya lali wis anaknya. Gitu ya. Tapi itu kan pembiasaan, lama-lama bisa ya. Bu Sri Murni namanya orang hebat. Saya kalau kan kita ada beasiswa untuk, kan karena gratis, orang Indonesia itu kan nggak menghargai orang yang gratis ya, dipikir sembarangan dan sebagainya. Ya sudah saya bikin beasiswa, termasuk salah satunya diajak jalan-jalan, termasuk ke Semarang itu tadi. Bilangnya lihat Faisal, autis. Oh alah Bu, beratan anakku, katanya gitu. Daripada Faisal. Terus saya bilang, Ibu tahu dulu kecilnya Faisal kayak apa tah? Orang tua itu kadang KKA ya, kakek, kalau orang Jawa bilang KKO, kakek ngomong, ini kakek alasan. Ya kan? Nah itu. Jadi orang tua begitu ininya. Jadi ada anak yang suka membentuk benda-benda mini. Saya ingat
tulisan entah biografi atau apa, pokoknya ada anak di Inggris, ADHD, itu karena dia nggak bisa ngomong, senengannya mainan tanah. Suatu saat pas perjalanan tanah, rumah semutnya itu keluar, ratu semutnya keluar, terus menurut dia itu marah ratu semutnya sama dia, dibikinkan, ya udah tak ganti kamu rumah-rumahan, kursinya, gitu-gitu ya. Loh, kalau orang tua di kita bilangnya gini, lah lapo sih gitu ya. Lah lapo bikin gitu kok kurang gawean men gitu kan. Tapi ibunya enggak, bikin nak yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Loh, itu kan berarti menghargai kan. Ya, lebih kecil terus sampai ibunya itu mengenalkan, oh ya kalau gitu harus pakai mikroskop ya. Ibunya itu cari cara supaya ketemu orang yang bisa ngajari dia bikin dengan bantuan mikroskop. Akhirnya apa Bu yang terjadi? Tapi ini kan memang proses lama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya mencoba cara lain, bisa bikin patung unta kecil selubang jarum untuk 9 unta. Ibu bisa bayangkan 9 unta di dalam lubang jarum. Dan akhirnya sebuah perusahaan jam mewah minta dia gambar pokoknya yang mini di jarum jam dengan berlian, ya kan? Pokoknya menatah berlian dan sebagainya, sehingga jadilah. Loh kan, tapi ya memang kalau dipikir ya, makanya earn itu saya earn 4E itu kan enjoy, isi dan sebagainya, earn itu kan carry gitu. Nanti, karena orang tua kadang, aduh segitu banyaknya, apa cocok dengan pendapatan yang dia dapat gitu loh. Jadi jangan earn-nya dulu. Karena saya punya, pun ya enggak sabar, kacang enak, orang tua ABK, enak kacangnya ini saya juga ada di 13 ini promosi gitu kan. Jadi yang goreng itu ABK dan orang tuanya, ABK Tuli. Itu saya bilang, ibu mau saya jualkan, berapa kilo? Saya tantang itu, dia diem, 50 kilo mau sebulan. Ya wis 50 kilo, bisa Bu, bulan pertama 50 kilo. Saya kan dokter, teman-teman saya banyak dokternya, jadi ya beli, sudah ya. Bulan kedua bisa, bulan ketiga, aduh capek. Udah, saya sontek, wong aku dokter ya. Saya sontek cepet sehat. Terus saya dimarahi sama tim. Ibu ini katanya visi pertamanya adalah ABK dulu, baru orang tuanya, keliru. Orang tuanya dulu, baru masyarakat, baru ada di www ya, di websitenya kita, baru orang anaknya, baru ekonominya. Berarti kan orang tuanya dulu. Kalau ibu memaksa dia bikin ini kan berarti ibu menyalahi gitu loh. Nah, ya jadi kadang-kadang kita lupa gitu. Makanya yang keempat ini, earn ini harus hati-hati ya. Nah, ini benda yang mini ini saya minta saya jadikan nanti itu sebagai hiasan mini-mini di sini. Saya taruh hiasan, ya tinggal 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Oke, kesimpulannya, mari kita memastikan ya. Terus ketiga ini orang tua jeli. Jeli itu maksudnya kalau dia kecil, pikirkanlah minatnya ya. Jangan hanya terkooptasi dengan terapi gitu ya. Sekalian lihat minatnya. Kalau dia masih sekolah, cari juga minatnya. Kalau nunggu sampai nanti 18 tahun kesuwen. Ya. Nah ini, jadi keterampilan paling mudah itu ya diajarkan yang bisa dilakukan di rumah. Keterampilan masak, seperti itu. Masak itu kan buat dia sampai lapar. Ayo nak, kalau kamu lapar ya bikin kamu sendiri. Gitu ya, seperti ini. Terus masa remaja jangan lupa bahwa dia juga diajari pendukung-pendukungnya seperti mengenal uang dan sebagainya. Dewasa muda, dewasa tua ya ajari dia untuk menjaga kesehatan. Makanya kami juga ada festival terapi gerak. Saya melihat ABK itu ya wes di Jarno gitu. Padahal masuk sekolah inklusi ya, ada pelajaran olahraga, ABK tuh nggak diajak sama guru olahraganya. Benar nggak Bu? Nggak diajak loh Bu, nggak diajari. Maksudnya dibiarkan, padahal motorik itu berpengaruh sama ini. Berpengaruh sama digestif. Ya, gitu. Nah, jadi intinya ajari dan sebagainya, tantangannya dari sisi ABK, dari sisi orang tua, solusinya mulai sekarang, mulai dari yang kecil dan dicatat.
Dicatatnya bisa dicatat kita pribadi, bisa dimasukkan medsos kita. Buat apa? Buat rapot, satu, laporan perkembangan. Dua, buat menarik perhatian, mungkin aja kerjasama. Saya bisa dikenal Spekix karena Spekix lihat, oh websitenya, oh medsosnya, oh dan sebagainya. Akhirnya diminta seperti ini gitu kan. Oke, ini peran keluarga, enak lah ngomong ya. Saya nggak usah ngomong ini, pokoknya intinya jangan hanya berteman dengan sesama ABK, tapi juga berjejaring pentahelix ya. Ini ada pentahelix itu apa? Makanya kita juga Zoom kita tersimpan YouTube, YouTube juga YouTube media. Karena media itu adalah corongnya isu-isu penting tapi tidak terlalu diperhatikan. Orang kita kan senangnya politik daripada ngurusi ABK ya. Ya simpan karyanya. Yang penting itu demi kepentingan terbaik ABK, tapi kadang-kadang juga kita terkecoh ya, kepentingan kita sendiri sedang cepet, sedang mari gitu kan, instan. Orang tua mendapat dukungan jejaring, wawasan dan kalau bisa ya kita out of the box gitu ya. Nah, ini proses pendampingan. Ini anaknya senang gambar hantu. Kalau Nindita, kemarin saya ikut talk show-nya itu monster. Ini hantu Bu, senangnya hantu, tapi orang suaranya nggak begitu jelas. Akhirnya saya ngomong, hantu ada kakinya enggak? Hantu kepalanya ada pocongnya enggak? Gambar. Itu jadinya seperti ini ya. Jadi akhirnya itu kan sebagai awalan untuk belajar banyak hal ya. Nah ini anak yang tadi, anak tuli sukanya gambar tapi pakai cerita. Ajari dia sampai dia bisa nulis cerita bergambar atau gambar bercerita. Nanti yang nulisnya, karena SPOK-nya biasanya anak tuli itu SPOK-nya nggak karuan. Ya, nah, biar orang tuanya aja yang menerjemahkan. Oke, lanjut. Nah ini anak yang suka hanya bisa bunter, wes. Memang ada Yayoi Kusama. Kita pernah tahu ya pelukis Jepang, Yayoi Kusama itu sebenarnya bunder-bunder. Tapi dia itu begitu ini ya progresif karena bunder-bundernya nggak hanya lukisan, tapi benda-benda yang dibentuk bunder-bunder sampai ruangan bunder. Pokoknya carilah ya. Saya juga punya anak-anak ini saya jadikan gantungan kunci sama stiker. Ya, kan bener-benernya promosi ya. Beli dong E13. Yayasan Peduli Kasih ABK juga jual by online gitu ya. Ini akhirnya ini ada videonya. Bunder-bunder sampai saya jadikan kotak. Ayo saya jadikan dan sebagainya nanti ada ya. Lanjut. Inilah yang suka jahit itu tadi. Anaknya suka jahit. Kurang ya, sudah selesai. Oke. Nah, ini sudah. Oke, lanjut. Sudah. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sawitri atas Yang pemaparan berarti tinggal di materinya, sini. sangat membuka wawasan, sangat memberikan banyak pengetahuan untuk kita semua ya. Sekarang kita masuk ke sesi Ini tanya Ivan, jawab. ini apa ini? Bagi para hadirin yang ingin bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul, anak saya autis nonverbal. Ini kebetulan kita sudah punya beberapa yang dia minati begitu Bu, terutama masalah makan gitu. Nah, cuma kita masih agak ragu karena anaknya kadang-kadang bisa tengah malam bangun sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sekarang ini masih sering ke kamar kita untuk tidur lagi gitu. Cuma takutnya karena berapa kali dulu dia tiba-tiba diem di ruang tengah begitu. Nah, salah satunya sebenarnya kita pikirkan adalah mengajarkan dia cara memasak ya Bu ya. Cuma kita takut kalau tiba-tiba dia bisa menghidupkan kompor sendiri dan lain sebagainya tanpa pengawasan. Sebenarnya di bagian situ yang kita agak ragu. Nah sebenarnya ketika kita tahu minat dia kemana, batasan apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan sehingga kita bisa lebih mempersiapkan untuk benar-benar menyiapkan bahwa minat dia memang bisa digeluti begitu Bu. Terima kasih. Saya langsung aja Bu ya. Gini. Jadi menurut saya balik tadi kan minat dia itu pembuka jalan untuk kemampuan yang lebih tinggi ya. Dan kita segala kekhawatiran kita itu sebetulnya cara Allah untuk kita mempersiapkan. Seperti orang hamil itu kan tambah besar hamilnya kan pasti takut hamilku ini anaknya sehat enggak, saya itu ada perdarahan enggak gitu. Tapi akhirnya kita membuat, oh ya kalau gitu aku harus makan yang banyak, aku harus gerak, aku harus ini, harus itu gitu ya. Jadi ketakutan Bapak tadi sudah bagus, berarti Bapak punya minat.
Oke, punya kesadaran AI-nya sudah bagus. E-nya Pak, ya. Jadi Bapak cari yang mana bisa dikerjakan. Ya itu itu PR-nya Bapak. Ajari dia, bersamai dia untuk nyalakan kompor dengan aman, diingat-ingat. Ya kalau kamu sudah mati nyalakan, jangan lupa mateni. Kalau dia jalan lupa aku istilahnya, jalan pada waktu tidur, itu apa Mbak nama Sleepwalking. ya sleepwalking, itu ya ajari dia, videoin aja. Biar dia, ini loh kamu tadi malam itu ini. Kalau dia nggak sadar, tadi malam loh kamu seperti ini nak, kan bajunya sama, kayak gitu kan. Jadi dia sadar, aku ini, kan salah satu life skill itu kan kesadaran diri kan. Ya, tapi ngomongnya baik lagi Pak, ngomong itu enak, ngelakoni itu Masya Allah. Ya, puas? Yeah. Jadi anak saya ada minatnya, Ya. dia itu suka banget bowling. Dan di tahap sebenarnya sempat ditawarkan kayak bisa jadi atlet paralimpik gitu ya. Tapi anak saya tuh dibilang saya not disabled. Jadi bagaimana menjelaskan ke anak kalau dia itu autisme? Iya. Karena kan supaya skillnya lebih. Siap, paham saya. Coba saya ini ya Bu, maaf. Jadi gini, orang ABK, anak ABK yang dewasa DPK itu nggak mau dibilang disabel, yang disabel juga nggak mau dibilang DPK loh. Beda loh, disabel itu menurut mereka yang orang disabel fisik. Ya, makanya namanya paralimpik. Itu kan sebetulnya makanya ada Soina. Ya kan spesial Olimpik, pokoknya spesial Olimpik in Indonesia. Ada Bu, sebetulnya itu digagas oleh anaknya Kennedy, lupa aku pokoknya. Jadi dia itu melihat perlu ada lomba, sebetulnya ya kayak tadi saya, festival bersuara. Ya kita yang bikin Bu. Nah itu dia bikin olahraga, olimpiade khusus yang enggak fisik tapi dia lomba olahraga seperti itu. Jadi ada anak Down syndrome Bu dilatih. Kan pakai lari ya, mamanya lari dor gitu ya, dia bingung. Atau kalau sudah finish, dia lihat temennya belum sampai finish, balik lagi Bu, belum sampai finish itu balik lagi, anak temennya itu diambil, digandeng, loh kapan juaranya, ya kan? Atau dia nggak tahu, sudah diberitahu itu finishnya, dia maunya yang ke sana yang tertarik. Nah itu jadi Ibu ada namanya Soina dan memang disable, ya walaupun sebenarnya pohon besarnya adalah disable ya Bu ya. Terus akhirnya ada ABK, DBK dan sebagainya. Tapi kalau saya nggak ada, kalau saya dibilang, Ibu ini tega ya bilangnya anak cacat, anak nggak waras dan sebagainya. Kadang sesama ABK loh, kan gini ya, itu gini. Ya Allah sesama orang tua saya kalau bilang gitu ya. Kalau kita itu kan ibarat, ini ngomong di luar konteks, ibarat sapu. Kalau kita nggak kuat sesama ABK, sesama disabilitas ini, gampang dihempaskan gitu ya Bu. Ya, jadi caranya gimana? Ya Ibu pahami bahwa orang disabilitas itu nggak mau dibilang DBK, aku bukan. Ya caranya Ibu, ya memang kamu autis neurodivergen. Ya memang bukan disabilitas yang dianggap bahwa itu fisik saja gitu kan. Ya, puas? Ya. Ibu kan udah lama ya menangani anak spesial. Nah, saya itu seorang guru. Jadi gini, anak berkembang ketika orang tua itu tidak memblok talentanya. Nah, ketika di sekolah dan di rumah, kadang di sekolah lebih bagus dibandingkan di rumah karena saya sekolahnya inklusif. Nah, di sekolah anak itu saya tuh, oh ini seneng nyanyi nih, saya ungkapkan ke orang tuanya lebih baik tidak perlu akademik, nyanyi saja digeluti gitu. Ada yang orang tuanya memang support gitu. Ketika saya bilang, mama anaknya autis, tapi dia seneng yang disiplin gitu. Jadi yang selalu dilakukan itu ya dia lakukan gitu. Nah kan kalau belajar pianika atau piano kan memang selalu nada-nada itu kan kalau satu lagu pasti diajari terus menerus. Ya, pertanyaannya? Ini maksudnya pertanyaan saya, bagaimana cara menyadarkan orang tua
kecuali waktu ya. Jadi ada orang tua entah ayahnya entah ibunya gitu yang memblokade talentanya. Oke. Gini Pak, kalau saya malah punya pengalaman orang tua itu kadang, kita nggak menyalahkan orang tua ya Pak, tapi kadang orang tua itu kurang terbuka. Contohnya mamanya anaknya itu abuse, suka bikin onar, malah maaf kadang tempat terapi itu ya agak mengeluarkan gitu. Silakan di sana ada yang lebih baik. Itu udah mengeluarkan kan sebetulnya. Ya, terus akhirnya dia pindah ke tempat baru, nggak cerita kalau ini sampai menggigit, sampai apa di rumah kayak apa. Dan anaknya juga kadang karena verbal, dia itu kadang anak-anak itu kan meskipun disabilitas intelektual kadang dia kan memanfaatkan kesempitin kan. Ya kan manipulatif kan kadang dia bercerita, oh yang salah itu, anak reguler aja suka begitu kan, jadi orang tua percaya seperti itu, dikasih video pun anak saya nggak apa-apa ceritanya begini gitu ya. Jadi itu dari sisi orang tua ya Pak ya, maaf saya tidak menyalahkan orang tua tapi ada yang seperti ini. Nah kalau anak maksudnya kalau saya Pak, makanya saya tidak, menurut saya pendidikan tidak sama dengan sekolah. Saya kemarin anak saya ada di podcast Dahlan Iskan ya. Saya dibilang sama Vanessa, kamu masuk ke podcast saya ya. Cerita bagaimana mengajarkan anak bodoh jadi anak pintar. Loh, sebentar Pak, aku bilang gitu. Saya bilang Yohanes Surya tadi ya. Nah, dan anak saya waktu itu dibilang gini baru 3 bulan pindah sekolah baru berarti kelas 3 SD diminta untuk saya dipanggil, "Ibu anaknya nggak naik aja ya." Gitu, baru 3 bulan. Saya tuh biasanya anak-anak itu saya taruh sekolah kampung, Pak. Rumah saya kan Surabaya coret, maksudnya Surabaya enggak, tapi mepet gitu, hanya dibedakan kali gitu aja, Pak ya. Nah, terus sehingga saya maunya tetap Surabaya, fasilitas Surabaya lebih bagus ya kan. Jadi KTP saya KTP bohongan, maksudnya saya nitip di satu demi untuk apa? KW itu apa? Bukan KW, saya pokoknya ikut orang, aku KTP di situ ya, gitu loh, supaya saya tetap warga Surabaya karena kan ada zonasi kan, ya, jadi saya ya memanfaatkan kesempitin gitu kan, maksudnya, gitu ya. Tadi balik lagi ke situ, nah, saya kebetulan biasanya anak saya itu 1, 2, 3 saya masuk sekolah kampung biar dia tahu Indonesia, maksudku akar kita itu sebagai orang tua kan akar dan sayap. Akar itu kita tanamkan nilai-nilai, terserah mau nilai Muslim, nilai Indonesia, ketimuran dan sebagainya. Sayap itu kita kembangkan dia setinggi mungkin takdir terbaiknya. Kita antarkan ke takdir terbaiknya. Jadi ini out of the box ya tadi, maksudnya bukan out of pokoknya di luar konteks saya merasa tersinggung, ya kan? Wah, anakku loh baru 3 bulan saya pindahkan, biasanya kelas 1, 2, 3, kelas 4 baru saya pindahkan, kelas 3 saya pindahkan, dibilang bodoh itu tadi, pengganggu, saya cari pengganggu dan sebagainya. Sehingga saya keluarkan anak saya ajari sendiri Pak, bukan homeschooling tapi unschooling, benar-benar saenak aku dewi. Tapi saya lihat Pak, saya nggak mau, saya lihat kelulusan itu minimal requirement apa. Dia harus bisa apa ya saya ajarkan itu. Jadi nggak ada alasan orang itu kerja, Bu aku kerja anakku nih, kakak alasan. Jadi balik lagi, kalau orang tua, ya makanya sekarang ini kita itu perlu banyak role model. Di Zoom kami ini kan 3 kali seminggu, 1 kali terutama Sabtu saya minta para orang tua sharing. Biasanya orang tua tuh, aduh saya belum pantas dijadikan narasumber, enggak sharing aja, saya bilang. Jadi maksudnya tunjukkan Pak, ada juara-juara. Tapi menurut saya juga kita enggak ke juaranya ya Pak ya, perjuangannya itu loh. Jadi tunjukkan aja, ini loh sudah bisa ini, ada anak yang dulu gini sekarang bisa ini. Tapi nanti juga kakek alasan ketemunya Pak, orang tua itu ya pinter-pinternya Bapak menguatkan. Karena kalau seeing is believing, kalau dia nggak lihat sendiri perjuangannya, dia nggak percaya. Ya, jadikan itu, kan ada katanya orang itu fixed mindset atau growth mindset. Jadi jadikan dia fleksibel, orang tuanya dulu open mind, ya. Selamat siang, kebetulan saya juga dikatakan oleh istri saya secara pribadi bahwa anak-anak saya
kebetulan anak saya sudah ada 2 dan yang besar pernah mengikuti semacam terapi untuk ABK. Cuman sekarang, ya ABK. Setelah melewati beberapa tahun terapi, saya sudah sekarang proud, merasa bangga bahwa anak saya bisa sekolah bersama teman-teman yang normal, begitu Bu. Kemudian anak saya nomor 2 juga sekarang sedang terapi. Nah, menurut saya, apakah anak saya ini benar-benar ABK atau stigma saja yang saya terima dari orang lain? Begitu. Baik, itu aja Ibu, terima kasih. Jadi gini, saya tadi balik lagi bahwa kadang-kadang kita itu direpotkan dengan istilah, diperhalus, anak cacat itu dibilang anak berkebutuhan khusus, anak cacat itu kalau dinsos, ya kalau harus cacat Bu, kalau nggak cacat nggak keluar duitnya gitu loh. Istilah cacat itu karena ya ada sesuatu gitu ya Pak, balik lagi. Sebetulnya menurut saya balik lagi, semua orang itu resiko disabilitas. Entah karena trauma, kita ini kan resiko loh Pak. Trauma kecelakaan itu banyak. Kedua, trauma fisik maupun psikis. Psikis karena sekarang ini susah cari duit. Ya kan? Stres banyak. Yang kedua, polutan. Apa? Enggak juga, iya memang tidak semua. Jadi ada orang yang diuntungkan dengan sesuatu keadaan dan ada orang yang ya itu berarti 3 jenis ya. Alhamdulillah cukup, ada alhamdulillah yang diuntungkan, alhamdulillah yang dirugikan gitu kan. Nah, yang ketiga juga polutan. Jakarta dengan Surabaya, saya demikian masuk Jakarta saya lihat apa benar sih, oh iya langitnya itu lebih gelap loh Pak daripada Surabaya. Ya kan? Belum langit, itu masih langit, belum air. Ya kan? Polutan loh kita. Ya, dan sebagainya. Yang ketiga, cancer, usia, dan sebagainya. Jadi intinya, yang penting Bapak itu mempersiapkan takdir terbaiknya Pak. Bapak berusaha mengantarkan anak ke takdir terbaiknya. Entah takdir terbaik, ketemu takdir terbaik itu kan kalau mati. Ya kan, sebenarnya namanya anak sampai kapanpun kan tetap anak, tetap urusan kita kan. Reguler atau tidak reguler, cuman kalau dia sudah bisa sendiri ya kita mulai, ya seperti Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo di depan jadi contoh, ing madya bangun kerso jadi motivator, jadi pendorong dan sebagainya, ing apa tutwuri handayani jadi pengawas, ya wes kamu sudah bisa, ya kamu harus ada eksperimen salah, biarkan dia salah, nanti biar dia tahu sebab akibat, atau kita tunjukkan dulu dan sebagainya. Puas Pak? Ya, oke. Terima kasih Bu Dokter dari Malaysia. Oke, ya. Saya kemarin ikut soalnya. Ya. Yang kami tangani itu anak disabilitas autism mental ya, dengan hambatan disabilitas intelektual. Di sekolah kami sudah buat ini Bu, keterampilan adaptif dari mulai awal ya, karena SMP dari melipat pakaian. Pertanyaannya? Pertanyaannya contoh-contohnya itu bagaimana Bu? Karena kan keterampilan anak-anak ini variatif ya. Padahal kalau dipikir orang tuanya support banget, bahkan segala sesuatu dibeli sama mereka, pakaian-pakaian gitu. Kira-kira kasih contoh-contoh apa Bu biar dia bisa dikembangkan? Loh, nggak kurang banyak tak Pak? Saya kasih contoh tadi. Enggak, belum tentu semuanya cocok karena ini anak remaja kan bervariasi. Oke. Autis, Kalau ada saya ADHD. sebetulnya bukan hanya anak autis atau apapun ya, tapi anak reguler pun seperti pendidikan seks. Saya ngajarkan pendidikan seks itu mulai anakku sendiri Pak ya. Anakku sendiri itu kalau kita ngomong karena enak ya Pak. Sebenarnya kemarin saya juga ragu-ragu loh, saya disuruh ngomong tentang life skill untuk ABK. Kadang saya merasa anak saya juga belum selesai life skillnya. Ya kan, jadi maksud saya balik lagi itu tadi. Jadi sedini mungkin Pak, amati dulu kesenangannya, minatnya. Saya kelihatan loh, anak saya yang nomor 1 itu kalau lomba lari 17 Agustus itu diam-diam kakinya gini. Maksudnya menjegal temannya. Oh berarti anak ininya main, mau jadi juara tapi ya memang ada jeleknya. Tapi saya lihat, oh dia ini semangat kompetisinya besar. Ya, jadi dan dia nggak mau ini Pak, ini contohnya ya, dia nggak mau saya ajarkan les renang ya, karena kan renang memanah
berkuda, itu kan tuntunan Islam ya Pak ya. Nah, saya renangkan, dia renangnya bagus Pak, cuma gurunya juga bilang, tapi Bu anakmu tuh wah males, cepet capek Pak, katanya gitu. Ya, memang renangnya tuh 50 meter kali 50 kali Pak. Ya saya paham, tapi jadi maksud saya ya sudah kalau nggak mau berenang dan dia juga sukanya ininya main ya saya arahkan ke catur, ke bridge, yang mikir-mikir itu Pak. Jadi intinya kita yang jeli. Ya memang mau saya contohkan semua 30 menit kurang Pak. Ya makanya datang ke E13 beli barangnya Pak ya. Booth kami, our booth is on E13. Okay, and this one is a part of what I do with the poor of special needs ya. Oke. Ya, ada pertanyaan Bu Rusmina ya? Mungkin puas Bapak tadi? Oke. Ya, silakan yang lain. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah ada indikator yang harus dicapai dari segi kemandirian ABK dari 0 tahun ya sampai sekitar 20 tahun atau dewasa awal? Dan apakah indikatornya sama dengan anak pada umumnya atau bagaimana? Oke, sip. Bu, tadi saya sudah ceritakan anakku itu ada yang 49 tahun. Sekarang itu karena dulu angka harapan hidup ABK paling 20-an maaf sudah meninggal ya Bu. Sekarang 60 tahun ada Bu. Yang Duchenne muscular dystrophy itu dulu sampai 20. Sekarang ternyata saya menemukan 60 tahun di Indonesia hidup Bu. Duchenne muscular dystrophy itu antara tulang sama ototnya enggak sama. Tulangnya bagus, ototnya enggak nyampe. Sehingga sudah bisa lari pada umur 9 tahun enggak bisa. Gitu ya. Jadi maksud saya, pertanyaan Ibu tadi bahwa ya tahapan tadi Bu, berdasarkan tahapan dari tumbuh kembang anak. Ya. Dan karena ini ABK sesuai dengan minatnya. Itu tadi, kalau mau ya pakai ICF itu tadi, ada ininya, ada tolok ukurnya, tapi in English ya, seperti itu. Jadi umur sekian begini, umur ini begini, seperti itu. Jadi balik lagi secara sederhana aja, aktif dan partisipatif. Jadi kalau dia bayi, bahkan ada growth movement ya, lupa aku. Ada bahkan tangisan anak, ya sudah, tangisan anak itu bisa menentukan anak itu sedang apa atau keaktifannya bagaimana diteliti Bu. Ini ada masalah enggak dengan pergerakannya nantinya, otaknya dan sebagainya ada ya seperti itu. Saya sudah diinikan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi bagaimana sih kita bisa menggali minat dan memberdayakan anak-anak ABK kita gitu ya. Dan juga terima kasih untuk para hadirin yang sudah sangat antusias, sudah menyimak materinya dari awal hingga akhir. Oke, saya juga ada pesan sponsor, bisa para hadirin melihat-lihat booth di Spekik, siapa tahu ingin memberi cenderamata dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk datang kembali ke room ini, nanti selanjutnya materinya adalah untuk perencanaan keuangan untuk anak ABK. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli ini, E13.